diskusi kelompok, lalu nanti ada pemaparan dari pemateri Pak Raffi. Diskusi kita kali ini bertemakan tentang Creative City. Yang belum tahu, di planologi ini sudah ada komunitas 7 jurusan. Nah, komunitas 7 jurusan di planologi bernama planologi. Nah, dengan adanya konsep kota kreatif ini, diharapkan suatu kota memiliki daya atraktif yang lebih tinggi, mempunyai daya tarik yang lebih tinggi, menjadi magnet yang kuat bagi warga-warganya untuk tetap betah tinggal di situ dan menjalankan aktivitasnya, mengembangkan ide-ide kreativitasnya. Ada Kampung Batik, Kampung Yusuf, terkenal dengan craftnya, Kampung Baris, Sobokarti, Pambajo, Makan Wetan, dan sebagainya. Yang mendukung kreatif kelas itu. Kalau di Bandung sendiri kan dari pemerintahnya juga mendukung namanya lingkungan kreatif. Jadi itu adalah pemicu tumbuhnya juga kreatif kelas. Itu mana dapat dikembangkan di kota Semarang. Yang dapat dikembangkan kalau menurut kelompok itu ya yang pertama tuh yang udah dikenal sama banyak orang dulu gitu loh. Jadi kita kayak mau memfokuskan dulu ke beberapa sektor yang emang udah terkenal. Dari situ, sektor-sektor itu baru ikut mempromosikan sektor-sektor lain. Mungkin saya nanti akan lebih menekankan ke apa yang harus kita lakukan di Semarang. Pengembangan potensi ekonomi kreatif, lalu pemeliharaan golongan atau individu kreatif dari aspek matematika. Tapi ini saya mencari dari aspek planologi itu sebenarnya ada banyak, tapi yang pertama adalah ini, yaitu reshaping the city atau membentuk kembali kota melalui partisipasi aktif masyarakat, ya. Jadi berjaya di bidang sosial ekonomi, lalu menghadirkan intervensi fisik sebagai perias kota. Itu bisa open space, bisa museum-museum, bisa berupa street exhibition, jadi misalnya seperti Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda itu ya, bisa waterfront kalau kita di Semarang, bisa sesuatu ruang yang digunakan untuk pertunjukan, jadi performance. Jadi kalau di Jogja itu ada rumah duka, kota lampion. Jadi saya kira Anda sudah sering ke Jogja ya. Bahwa kultur yang baik itu membentuk sebuah kota yang baik. Itu sebagai mesinnya, ekonomi kreatifnya sebagai bensin. Kenapa saya sebut bensin? Karena motor itu bergerak karena bensin kan. Kenapa individu itu mau jadi kreatif? Karena dia didorong sama faktor-faktor ekonomi kan. Nah, seperti itu. Itu akan Ekonomi kreatif itu penting karena ekonomi kreatif itu sebagai bentuk fisik atau output fisik dari kreatif itu. Jadi hal ini sangat penting agar masyarakat itu menjadi ketika dia udah ada bentuk fisiknya, dia jadi terpacu untuk semakin mengembangkan kreativitasnya. Dan ekonomi kreatif juga bisa terpicu dari adanya lingkungan kreatif itu. Jadi mereka tuh saling berkaitan kayak roda gitu. Intinya kita harus melakukan intervensi fisik, memandang suara peningkatan kesejahteraan, ini yang penting. Yang penting itu pelibatan masyarakat, yaitu diajak rembukan, diajak berpikir, diajak berkarya bersama-sama. Itu tugas Anda di dalam memberdayakan atau melakukan sebagai fasilitator, bikin semacam lembaga bantuan gitu ya.